Halo teman-teman, saya Jason Daniel Darrell dan teman saya Lutfi Arifandi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai Global System for Mobile Communication atau yang biasa dikenal sebagai GSM. Oke teman-teman, untuk di bagian pertama ini kita akan membahas tentang arsitektur GSM. Arsitektur GSM terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada Radio Subsystem RSS yang terdiri dari Base Station Subsystem BSS dan Mobile Station. Kemudian ada Network Switching Subsystem NSS, yaitu terdiri dari Switching Subsystem atau SSS. Kemudian ada Network Management System atau NMS, itu terdiri dari Operation dan Maintenance Subsystem atau OMS. Selanjutnya BSS atau Base Station Subsystem terdiri dari 2 buah perangkat. Yang pertama ada Base Transceiver Station atau BTS, kemudian ada Base Station Controller atau BSC. Nah, BTS merupakan transceiver yang mendefinisikan sebuah sel dan menangani hubungan link radio dengan bagian MS tadi ya teman-teman. Kemudian BSC terdiri dari perangkat pemancar dan penerima seperti antena dan pemrosesan sinyal untuk sebuah interface. Selanjutnya yaitu ada Mobile Station. Mobile Station atau MS merupakan perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk dapat memperoleh layanan komunikasi bergerak. Bahasa awamnya itu MS adalah handphone yang kita pakai sekarang. MS dilengkapi dengan sebuah smart card yang dikenal dengan SIM card, yaitu Subscriber Identity Module, yang berisi nomor identitas pelanggan. Kemudian ada Switching Subsystem atau SSS, yaitu merupakan gabungan perangkat-perangkat yang saling terkait guna mendukung fungsi switching dan database pelanggan. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada Mobile Switching Center atau MSC. Mempunyai fungsi utama sebagai sentral penyambungan yang juga bisa memberikan fungsi-fungsi lain. MSC terhubung ke BSS dan jaringan luar seperti MSC lain, PSTN, PLMN, ISDN, dan lain-lain. Kemudian ada Authentication Center, berisi database yang menyimpan informasi rahasia yang disimpan dalam bentuk format kode. Authentication Center digunakan untuk mengontrol penggunaan jaringan yang sah dan mencegah semua pelanggan yang melakukan kecurangan. Kemudian ada Equipment Identity Register, berisi database terpusat yang berguna untuk memvalidasi internasional mobile equipment identity atau yang bisa kita sebut dengan IMEI. Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengamanan GSM. Pengamanan GSM terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Personal Identification Number atau PIN, dilakukan pada saat menyalakan device dengan cara meminta PIN. Penggunaan PIN adalah autentikasi dilakukan secara lokal tanpa melibatkan jaringan. Yang kedua adalah autentikasi pengguna layanan. Autentikasi pengguna layanan dibutuhkan untuk mencegah pengguna yang tidak berhak memasuki jaringan dan mengklaim bahwa ia adalah pelanggan atau subscriber. Lalu yang ketiga adalah enkripsi GSM. Selama terjadi komunikasi pada jaringan, semua data pengguna seperti pesan teks dan panggilan yang dipertukarkan melalui media udara dienkripsi terlebih dahulu untuk menjaga kerahasiaannya. Lalu yang keempat ada TMSI. TMSI digunakan untuk mencegah pihak penyadap mengetahui identitas serta lokasi pengguna layanan yang ingin disadapnya. Seperti contoh, jika seorang tiba-tiba mengetahui identitas dan lokasi kita akan sangat berbahaya bagi pengguna. Kemudian di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang layanan data GSM. Circuit Data Switch atau CSD dan juga High Speed Circuit Data Switch atau HSCSD merupakan layanan data generasi awal dari GSM untuk mengakses WAP melalui data sel per sesi tergantung lama pengaksesan. CSD memiliki transfer rate hingga 14,4 kbps, sedangkan HSCSD
memiliki transfer rate hingga 43,2 kbps. Seperti halnya CSD dan HSCSD, GPRS atau General Packet Radio Switch juga merupakan layanan data GSM generasi kedua. Lebih tepatnya lagi generasi 2,5G yang memungkinkan pengguna mengakses layanan data secara terus-menerus atau always on, bukan per sesi. GPRS mempunyai transfer rate hingga 171,2 kbps. Secara teori tergantung kelasnya. Secara real cuma 50-60 kbps. Selanjutnya ada EMS dan MMS. Adalah generasi selanjutnya dari EMS atau Enhanced Message Service, layanan pesan yang memanfaatkan multiple SMS atau lebih dari 160 karakter untuk mengirimkan data berupa gambar maupun suara dengan kualitas rendah. Dipicu oleh teknologi picture message yang juga dikembangkan oleh Nokia, sedangkan MMS atau Multimedia Message Service juga merupakan layanan pesan yang mampu mengirim atau menerima data berupa gambar atau suara berkualitas tinggi melalui layanan data GPRS. Kemudian ada Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau EDGI, merupakan generasi ketiga dari layanan data GSM. EDGI mempunyai kemampuan layanan data 3 kalinya GPRS hingga 384 kbps. Sama halnya dengan GPRS, kelasnya tidak jauh beda, yang membedakan adalah pada EDGI, satu shot mempresentasikan downlink atau uplink dengan kecepatan 48 sampai 69,2 kbps. Lalu saya akan menjelaskan mengenai multiplexing. Multiplexing SDMA. SDMA digunakan untuk mengalokasikan ruang terpisah untuk pengguna jaringan nirkabel. Sebuah aplikasi akan terlibat untuk menetapkan stasiun pangkalan yang optimal untuk pengguna ponsel. Ponsel mungkin dapat menerima beberapa BTS dengan kualitas yang berbeda-beda. Dasar dari algoritma SDMA dibentuk oleh sel-sel dan antena sektoral yang merupakan infrastruktur sehingga dapat melakukan implementasi Space Division Multiplexing atau SDM. SDM sendiri mempunyai keuntungan, yaitu tidak perlu memerlukan peralatan multiplexing. Lalu yang kedua ada multiplexing FDMA, Frequency Division Multiplexing atau FDM, menjelaskan skema untuk membagi dimensi frekuensi menjadi beberapa pita frekuensi yang tidak tumpang tindih atau overlapping. FDMA merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengizinkan beberapa pengguna mentransmisikan secara bersamaan pada satu transponder satelit dengan menetapkan frekuensi tertentu dalam saluran untuk setiap pengguna. Lalu yang ketiga, multiplexing TDMA. Skema multiplexing yang lebih fleksibel untuk komunikasi adalah Time Division Multiplexing atau TDM. Jika dibandingkan dengan FDMA dan TDMA, menawarkan skema yang jauh lebih fleksibel, yaitu mengalokasikan slot waktu tertentu untuk komunikasi dengan menggunakan skema alokasi dinamis. Sinkronisasi antara pengirim dan penerima harus dicapai dalam domain waktu atau satuan T. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai protokol. Protokol persinyalan dalam GSM disusun menjadi 3 bagian lapisan atau layer, tergantung dari antarmuka yang ditunjukkan. Yang pertama adalah physical layer. Physical layer mengatur semua fungsi radio. Tugas utama dari physical layer adalah error detection and correction. Yang kedua adalah network layer. Tugas utama dari layer ini merupakan maintenance dan melepaskan channel radio. Lalu yang ketiga adalah call management layer. Call management layer mengandung 3 entitas, diantaranya call control, short message service, dan supplementary service. Sekian dari protokol. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.